guys, kembali lagi di channel gue, BZ Channel. Kali ini gue kedatangan tamu baru, iPhone 13 Pro Max. Wow, dimana iPhone 13 ini gue pesan melalui websitenya iBook. Kemarin waktu itu gue pre-order dan baru sampai kemarin tanggal 20 November 2021. Gue kali ini akan mengunboxing iPhone 13 Pro Max ini buat kalian semua. Dan gue akan kasih lihat dan kasih tahu ke kalian semua tentang iPhone 13 Pro Max ini. Dan kalau dari segi packingannya sih gue lihat safety banget ya, karena tidak ada celah untuk dia bisa terbentur. Walaupun terbentur sedikit agak keras, tapi lebih safety sih gue lihat di sini. Oke, di sini gue pesan sekaligus dengan USB-nya. Di sini kotak iPhone 13 Pro Max ini dilapisi seperti plastik yang ada bubble seperti itu, jadi sedikit lebih aman. Dan di sini gue melihatnya Apple telah merilis seri iPhone 13 yang cukup menggemparkan publik. Pasalnya desain dari kamera ponsel ini sendiri cukup unik sebenarnya. Dan gue lihat di sini kotaknya lebih elegan dari yang sebelumnya. Dia lebih pekat hitamnya, dan di belakangnya ada juga seperti buku pedoman gitu. Di sini gue lihat dari sisi kotaknya sih luar biasa sih, luar biasa. Packingannya bagus dan lebih safety gue lihat di sini. Kalau kita lihat sendiri dari iPhone ini ada dua buah kamera yang diletakkan miring atau diagonal, dan variasi warna disajikan sih dari sebelumnya lebih banyak yang gue lihat di sini. Dan desain smartphone ini sendiri dibilang masih sama sih dengan seri iPhone 12 dengan layar 6,1 inch dan frame aluminium dengan pinggiran tegas gitu. Gua sih melihat kalau dari segi kotaknya sih elegan, bagus, dan cukup menarik. Oke, kita akan lihat isi di dalam kotak iPhone 13 Pro Max ini. Gua sih deg-degan di sini, nggak tahu gua harus bilang apa. Yang penting kita coba unboxing dulu. Kita lihat. Oh iya, gue lupa. Ada satu kemarin gue pesan, selain gue pesan iPhone 13 Pro Max, gue juga pesan USB-nya, karena berhubung di dalam isi kotak ini tidak semua ada gitu. Yang isi kotak di sini adalah iPhone 13 dengan iOS 15, kabel USB, dan lighting, buku manual dan dokumentasi lainnya. Oke, di sini juga ada seperti buku garansi gitu, karena gue mesennya langsung di website resminya iBook. Dan segelnya pun di sini lebih berbeda ya ketimbang iPhone sebelumnya, yang mana segel di sini lebih safety dan lebih bagus sih menurut gue sih. Tapi nggak seberapa berpengaruh kalau soal segel mau pembukaannya seperti apa, nggak seberapa berpengaruh. Karena yang berpengaruh dari segi desain dan isi dalamnya aja sih kalau menurut gue. Oke. Gue rasa sih kalau kita melihat kotak-kotaknya sih udah cukup ya. Karena memang udah dari segi kotaknya udah perfect banget di sini. Tidak ada minus sih kalau menurut gue ya. Kan kita beda-beda. Kalau menurut gue sih dari segi kotaknya tidak ada minusnya, elegan, dan tulisan iPhone-nya pun lebih bagus, dan gambar iPhone-nya pun lebih timbul. Di sini gua melihat sisi lain dari iPhone 13 Pro Max ini adalah dari sisi kameranya sih. Nanti coba kita lihat sama-sama ya di dalam gimana isinya. Yang jelas gua kasih tahu ke kalian, kalau memang mau beli iPhone 12 itu hampir sama sih dengan iPhone 13, cuma beda di kamera sama spesifikasi aja. Tapi kalau kalian mau beli iPhone 11 diundur dulu deh, mending kamu beli iPhone 13 atau 12. Oke,
Di sini gue ingin kasih tahu kepada kalian semua, setiap pembelian di websitenya resmi iWalk itu bakal dikasih kartu garansi. Oke, kita buka ya guys. Gue penasaran sih. Wow, bagus ini guys. Iya. Wow. Dari segi pembukaannya sih nggak seberapa spesial sih, tapi cuman agak lebih berbeda di sebelumnya. Cuman gue melihat di sini lebih bagus aja letak ataupun desain dari pembukaan ini. Oke, kita lihat di dalamnya guys. Wow, keren banget guys. Kenapa di sini gue bilang keren? Kali ini Apple memberikan konsep yang bisa dibilang high ya, yang lebih premium dari sebelumnya. Kalau kita melihat desain smartphone ini bisa dibilang masih sama sih dengan seri iPhone 12 dengan layar 6,1 in dan frame aluminium dengan pinggiran tegas, namun notch yang terdapat di layar ponsel itu diklaim 20% ya. Itu lebih kecil sehingga layar terlihat lebih luas gitu. Guys, kita lihat belakangnya guys, memang cukup menarik dan berbeda banget dari iPhone sebelumnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue melihat sendiri di sini, dia lebih warnanya, lebih grafiknya lebih bagus sih. Dia lebih nimbul. Coba deh kalian lihat dari segi pinggiran sampingnya, dia lebih mengambil konsep yang iPhone, mereview iPhone dulu sih, seperti iPhone 5 gitu, 5S gitu kan. Dari iPhone ini sendiri kalau gua melihat sih, kalau dari segi harga, iPhone 13 ini memiliki rentang harga yang tidak jauh berbeda sih dari iPhone 12, mulai dari 11 jutaan gitu kan toppers. Ponsel terbaru ini tentunya ya memiliki beberapa kekurangan atau kelebihan sih, otomatis ya semua handphone yang pasti ada, mau se-premium apapun dia gitu kan, mau se-high apapun dia gitu. Tapi gua melihat di sini lebih ke spesifikasi atau kapasitasnya sih, karena di sini kali ini iPhone 13 Pro Max ini memberikan warna yang bervarian dan elegan, yang itu tentang yang pertama tentang Sierra Blue, Silver, Gold, dan Graphic gitu. Dan kapasitasnya juga ada sampai 1 tera gitu, 128, 256, 512 sampai 1 tera. Dan layarnya pun lebih kinclong ya, sama aja ya, namanya juga baru ya, lebih kinclong gitu kan. Kinclong maksud gue. Oke, poin-poin fitur utama di sini, gue melihat layarnya Super Retina XDR 6,7 inci sih, dengan promotion untuk penggunaan yang terasa lebih cepat gitu dan responsif. Gue sih belum mencoba ya, gue baru unboxing di sini, gue belum mencoba bagaimana sih layar Super Retina yang dikasih oleh Apple untuk iPhone 13 Pro Max ini sih. Gue pengen mencoba, cuma nanti kita di next video deh, gue lebih spesifikasi tentang ya kecepatannya apapun dan lainnya deh. Nah, gue nanti akan ini. Tapi kalau dari segi mode cinematic ini menambahkan kedalaman bidang yang dangkal sih, pindah fokus secara otomatis dalam video Anda, yang gue tahu seperti itu. Oke, di sini dikasih iOS 15, dilengkapi dengan berbagai fitur baru sih yang gue tahu. Tapi kalau dari segi desain ya luar biasa. Oke, di sini kita melihat isi di dalam kotaknya yang dikasih oleh Premium ini seperti biasa ya, untuk pengeluaran kartu kayak jarum gitu dan stiker. Ini memang udah biasa dari Apple. Dan di sini dikasih ada kabel USB-C key lightning gitu kan. Terus gue di sini kan membeli asing gitu kan, membeli pisah secara terpisah. Gue belinya itu adalah kepala chargingnya, kepala USB-nya itu lebih gue pesan sekalian sih di saat itu. Di sini gue melihat sih dari segi layarnya, wow,
luar biasa banget sih, lebih elegan dari sebelumnya, dan gua nggak nyangka iPhone bakal seperti ini. Oke,